teman-teman, selamat datang di channel YouTube #Second. Nah, kali ini kita akan bincang dokter episode 2 dengan tema DBD. DBD yang biasa kita sebut dengan demam berdarah, ini adalah sebuah virus yang biasanya terdapat pada saat musim penghujan. Nah, apa saja sih langkah yang harus kita ambil, kemudian pencegahannya bagaimana, dan bagaimana pertolongan pertamanya untuk penyakit DBD ini? Kita akan simak bersama Dr. Zainul. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan, tolong dibantu untuk subscribe, like, dan komen. Jangan lupa share juga ke teman-teman yang lain supaya mereka tambah ilmu dan wawasan terkait dengan keselamatan dan kesehatan tentunya. Oke dok, balik lagi ke Bincang Dokter episode 2. Kali ini kita mau bahas tentang DBD dok. Ya, siapa Mbak ya? Oke, jadi kasusnya dok, akhir-akhir ini banyak kasus demam berdarah. Apalagi tetangga Maya tuh kemarin habis dirawat beberapa hari karena case demam berdarah. Nah, sebenarnya demam berdarah itu gimana sih dok? Maksudnya dia penyakit ini, virus ini akan datang di waktu kapan aja gitu. Boleh dok dijelasin biar kita tahu. Oke, sebelumnya mungkin saya akan jelaskan dulu ya Mbak Maya, apa itu penyakit demam berdarah ya. Jadi penyakit demam berdarah itu adalah penyakit demam ya, di mana ditandai dengan adanya tanda-tanda perdarahan ya. Perlu kita ketahui di sini bahwasanya penyakit DBD itu disebabkan oleh karena virus ya. Sebenarnya bukan disebabkan oleh karena nyamuk tetapi oleh karena virus. Tetapi vektor atau pembawanya adalah nyamuk yang biasa kita sebut dengan nyamuk Aedes aegypti ya. Varian lainnya ada nyamuk Aedes albopictus ya. Itu sama-sama juga bisa menyebabkan atau membawa virus dengue. Nah, untuk ciri-cirinya ya Mbak ya, untuk ciri-ciri dari nyamuk Aedes aegypti itu dia berwarna hitam nyamuknya ya, loreng-loreng, hitam putih gitu ya. Kemudian dia suka berkembang biak di tempat yang air jernih ya. Jadi larvanya itu banyak hidup dia di air jernih ya. Biasanya terdapat pada genangan-genangan yang berada di dalam rumah ya. Seperti kita ketahui biasanya kalau di kulkas itu kan ada tempat penampungan air ya di belakangnya. Itu biasa suka dibuat sarang nyamuknya ya, buat sarang kemudian dia bertelur dan larvanya akan berenang di situ. Kemudian juga di pot-pot bunga ya, di sekitaran kita atau sekitar rumah kita. Kemudian di ban bekas misalnya atau di tempat yang bisa menampung air, itu bisa menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk ini. Kemudian dia tidak mau berkembang biak di tempat-tempat yang justru yang kotor. Ya. Berbanding terbalik ya dok ya? Iya, berbanding terbalik. Ya, dia suka yang bersih-bersih. Bisa juga dia di kamar mandi misalnya, di air yang bersih di kamar mandi itu dia bisa hidup dan berkembang biak di situ. Jarak tempuhnya sekitar 100 meter, Mbak. Nah, sehingga nyamuk ini bisa menyebarkan virus dengue ke mana-mana nih ya. Nah, jadi mungkin kalau ada satu keluarga yang teridentifikasi terkena demam berdarah, pelacakannya atau seharusnya dalam satu rumah itu atau satu RT itu sudah mulai menggalakkan bagaimana memberantas penyebaran nyamuk Aedes aegypti ini ya, dengan cara nanti ada 3M ya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah dok, kalau untuk penyebaran virusnya bisa nggak sih terjadi antar manusia gitu loh dok? Jadi ketika kita mau jenguk teman kita yang kena DBD, terus kita pengen jenguk, kita bakal berpotensi kena nggak gitu? Nggak ya, jadi virus ini tidak menular dari manusia ke manusia tanpa adanya vektor. Ya, tanpa adanya vektor dia tidak akan. Jadi kalau misalnya kita bersinggungan ya, kita menengok temen nih bersinggungan, kemudian kita menyentuh ya, bersalaman misalnya, itu tidak, atau kita ngobrol, itu tidak akan menular ya. Tetapi mungkin bisa jadi ada nyamuk misalnya menghisap darahnya sudah mengandung virus dengue ya,
dan nyamuk ini mungkin menggigit kita atau menghisap darah kita, bisa jadi virusnya akan berpindah ke tubuh kita. Oh, jadi gitu. Itu. Nah, Dok, terus kalau untuk penyakit DBD sendiri tuh siklusnya seperti apa sih, Dok? Apakah dia kan ada tuh gejala-gejalanya seperti nyeri perut, demam. Nah, itu tuh apa bisa langsung diidentifikasi karena DBD atau gimana, Dok, tahapannya, Dok? Ya. Jadi sebelum kita ke fase-fase dari demam berdarah ya, perlu kita ketahui atau kita harus tahu apa sih gejala-gejala ya, gejala-gejala orang atau anak terkena demam berdarah. Ya, kita bagi ada dua ya, gejala awal dan gejala kalau sudah parah. Ya. Untuk gejala-gejala awal ya, gejala-gejala awal yang pertama adalah demam tinggi, demamnya mendadak ya, biasanya berkisar antara 1 sampai 2 hari ya. Di hari ketiga demam mulai mengalami penurunan. Di hari keempat itu suhunya sudah mulai turun dan malah sudah normal. Di hari keempat dan hari kelima. Nah, justru di hari keempat dan kelima ini itu adalah fase di mana fase kritis. Ya, kalau yang hari pertama sama hari kedua tadi ya, itu fase demam, sebutnya fase demam ya, atau fase demam tinggi. Nah, ini ada fase kritis di hari keempat dan hari kelima. Makanya kadang-kadang dokter agak sulit mendiagnosa DBD di saat pasien itu masih bergejala demam tinggi baru hari pertama atau hari kedua. Ya, apalagi kalau disertai dengan demam, batuk, pilek, kita duga itu ISPA, infeksi saluran pernafasan. Ternyata nggak taunya itu DBD. Jadi belum bisa dikategorikan DBD. Ya, belum bisa mendiagnosa secara spesifik. Gitu. Pada saat siklus pertama dan kedua. Betul sekali. Ya, jadi bahkan penurunan angka trombosit atau pemeriksaan laboratorium itu di mana trombositnya menurun itu mulai terjadi di fase hari keempat biasanya. Ya, hari ketiga sudah mulai agak turun, nah keempat itu udah mulai turun banget. Hari kelima udah ngedrop banget gitu ya. Nah, hari keenam tuh mulai naik. Jadi kalau si pasien ini bisa melewati fase hari keempat dan hari kelima, itu hari keenamnya akan terjadi fase resolusi atau fase penyembuhan. Nah, jadi dia akan berangsur mulai menyembuh. Hari ketujuh itu udah mengalami kesembuhan gitu. Tapi kalau hari keempat, kelima ini drop kritis gitu ya, atau disebut dengan gejala DBD parah, nah itu ya fase penyembuhannya jadi agak lama. Gitu. Dok. Ya. Kemudian dok, kalau untuk sebelum ke fase 3 dan 4 nih, baiknya itu sudah ke dokter dulu atau kita bisa cari pertolongan pertama dulu, Dok? Seperti minum air putih yang banyak mungkin atau bagaimana gitu? Ya. Jadi karena kita di hari pertama, kedua tidak atau belum mengetahui diagnosa dari penyakit yang kita alami, ya, untuk pencegahan atau preventifnya kita bisa mencoba untuk perbanyak minum. Jadi kalau suhu tubuh kita naik, kita harus banyakin minum ya, supaya tidak terjadi yang namanya dehidrasi ya. Nah, supaya tidak terhidrasi, tidak banyak kekurangan elektrolit ya, sehingga tidak menyebabkan tubuh kita jadi drop atau shock ya. Nah, kita bisa cegah dengan perbanyak minum dan tentunya perbanyak makan makanan yang bergizi tinggi ya, terutama protein, karena protein dibutuhkan untuk fase pemulihan dikala kita sedang sakit ya. Dok. Ya. Nah, tadi kan dokter sudah jelaskan salah satu dari ciri-cirinya itu adanya demam. Ya. Nah, selain demam, itu yang menyebabkan untuk DBD itu apa aja, Dok? Oke. Jadi gejala lain selain demam ya. Pada penderita DBD itu untuk tahap awal ya, atau gejala awal, itu seperti khas pada umumnya penyakit yang diakibatkan oleh karena virus, itu ditandai dengan adanya nyeri-nyeri pada otot biasa ya, otot, nyeri persendian ya, nyeri kepala, badan terasa lemah, letih, lesu ya. Kemudian bisa muncul diare juga, mencret ya.
Nah, kemudian yang agak khas itu pada kasus DBD adalah munculnya tanda-tanda pendarahan yang paling ringan atau paling kecil adalah keluarnya bintik-bintik merah pada area tubuh, ya, terutama di daerah tangan ataupun daerah kaki, ya, entah itu di daerah siku, ya, itu ada muncul bintik-bintik yang tidak hilang dengan penekanan, ya. Jadi kalau ditekan bintik-bintik merahnya itu dia nggak menghilang, jadi tetap muncul dia titiknya itu khas. Jadi titik seperti kita pegang bolpen ditaruh di situ tik gitu ya. Nah itu khasnya titik merah. Beda dengan titik merah kalau digigit nyamuknya ya, atau digigit serangga atau alergi. Jadi titik merahnya biasanya akan menghilang. Kalau kita tekan gitu dia akan menghilang. Tapi karena kalau diakibatkan oleh demam berdarah dia tidak menghilang. Kenapa dia tidak menghilang? Karena itu ada kebocoran pembuluh darah, ya, kebocoran pembuluh darah akibat penurunan angka trombosit. Ya, trombosit itu sel darah pembeku. Dia berfungsi menghalangi supaya darah itu nggak bocor keluar dari pembuluh darah. Gitu, ya. Jadi kalau trombositnya menurun, otomatis darahnya akan keluar. Ya. Nah, bisa rembes lah istilahnya. Nah, rembesannya itu akan kelihatan di kulit. Ya. Yang lebih parah lagi dia bisa seperti memar-memar. Ya, kalau bintiknya banyak itu jadi kelihatan seperti memar-memarnya. Nah, kemudian yang agak lebih parah lagi, tanda-tanda pendarahannya bisa terjadi pendarahan di gigi, gusi, ya, di gigi, di gusi, kemudian di telinga, mimisan, itu paling sering ya, mimisan, kemudian bisa sampai dengan muntah darah, ya, muntah darah. Terus bisa juga ditandai karena terjadi penurunan cairan tubuh ya biasanya atau dehidrasi, itu akan muncul gejala-gejala shock bahkan sampai tidak sadarkan diri. Itu Mbak. Terus dok, kalau untuk kasus DBD sendiri itu tuh bisa sampai yang memakan korban jiwa nggak sih dok? Ya sangat bisa sekali ya. Pada kasus di mana imunnya rendah, daya tahan tubuhnya rendah ya, sampai terjadi yang namanya shock, ya, shock hipovolemik. Jadi karena trombositnya menurun, banyak terjadi kebocoran plasma di mana-mana, ya, sehingga tubuh jadi mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Gitu, ya. Dampaknya adalah shock, penurunan tekanan darah yang sangat rendah, kemudian tubuhnya akan terasa dingin, ya, sehingga menyebabkan terjadi penurunan kesadaran, dan itu bisa menyebabkan angka kematian. Oke dok, berarti berdasarkan penjelasan yang tadi dokter sampaikan itu, kasus DBD ini kita jangan gampang untuk menyepelekan ya dok ya. Betul. Tapi kita juga harus aware bahwa penyakit DBD ini sangat berpotensi juga menimbulkan kematian ya dok ya. Betul. Oke, dok. Ya. Jadi kalau untuk mencegahnya ini, kita harus ngelakuin apa aja dok, supaya kita nggak terkena penyakit DBD? Ya, oke. Untuk pencegahan atau kiat-kiat kita mencegah atau menghindari dari penyakit demam berdarah, ya. Yang pertama kita perlu menerapkan yang namanya 3M, ya. Jadi menguras, menutup, mendaur ulang, plus mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk. Yang kedua adalah memasang kelambu di kamar tidur, ya, dan kasa pada setiap lubang ventilasi di rumah kita supaya nyamuk itu tidak masuk. Gitu, ya. Itu lebih safe, lebih alamiah, lebih aman dibandingkan kita menggunakan semprotan insektisida ya. Kalau lotion gimana dok? Nah, untuk yang ketiga itu bisa menggunakan repellent atau lotion pengusir nyamuk ya. Apalagi sekarang udah banyak kandungannya itu yang menggunakan ekstrak bunga lavender ya, yang tidak disukai oleh nyamuk. Ya, selanjutnya yang keempat, kita bisa memakai kaos lengan panjang atau baju lengan panjang dan celana panjang untuk menghindari gigitan. Ya. Apabila kita berada di rumah atau mau tidur ya, pakai baju tidur yang lengan panjang atau celana panjang. Kemudian menghindari atau tidak menggantung baju di dalam kamar ya. Nah itu sering dok. Nah ini, ya. Jadi nyamuk Aedes
IGT itu lebih suka dia bersembunyi di tempat yang gelap ya, yang gelap, yang mungkin aromanya kurang sedap ya, aroma keringat ya. Nah itu biasanya suka di gantungan-gantungan baju yang kita habis pakai kemudian digantungkan. Nah itu dia suka sembunyi gitu ya. Dan yang terakhir yaitu menanam tanaman pengusir nyamuk ya. Kita bisa tanam tanaman seperti bunga lavender ya, sereh ya, dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, memang kita nggak boleh menggampangkan penyakit ini, walaupun sebenarnya sekitar 80% penyakit ini sebenarnya self-limited disease. Ya, artinya kalaupun imun kita bagus, daya tahan tubuh kita bagus, sebenarnya walaupun kita digigit penyakit demam berdarah, kita tidak akan sampai menyebabkan shock ya, bahkan sampai kematian. Karena pada dasarnya tubuh kita mampu ya membunuh virus itu atau mencegah virus itu bereplikasi sehingga bisa mengancam jiwa kita. Jadi prinsipnya harus tubuh kita dalam kondisi bagus ya, termasuk dari asupan makan kita, nutrisinya bagus, jadi insya Allah akan kita terhindar dari kondisi shock atau kematian. Dok, jadi kalau udah terkena DBD, kemudian dirawat di rumah sakit, makanan apa aja sih yang bisa memulihkan biar langsung segera sembuh dari DBD, Dok? Ya, oke, terima kasih. Jadi prinsipnya adalah supaya tubuh kita lebih cepat fase penyembuhannya, ya kita harus perbanyak makan makanan yang high protein, yang tinggi protein, ya, tinggi protein dan tinggi kalori. Ya, artinya memenuhi 4 sehat 5 sempurna ya. Nah, tetapi ada beberapa komponen khusus yang bisa membantu meningkatkan imun ya. Di situ ada namanya vitamin C ya. Vitamin C, nah vitamin C kan ada di buah-buahan ya, di sayuran juga ada ya. Kita bisa konsumsi jeruk, konsumsi jambu merah ya. Jambu merah ini juga selain vitamin C, dia ada beberapa zat aktif yang bisa menghambat berkembang biaknya si virus. Jadi ya ada beberapa penelitian menyebutkan dia juga bisa membantu untuk meningkatkan peredaran darah, gitu ya, membantu meningkatkan jumlah trombosit di dalam darah, gitu ya. Tetapi jambu merah bukanlah obat yang harus kita pakai untuk menggantikan obat-obat medis ya, jangan. Jadi itu bisa dibarengi ya, atau bisa diminum, dibikin seperti jus gitu ya, diminum untuk membantu ya atau mengiringi obat-obatan medis yang diresepkan oleh dokter. Nah, itu boleh. Jadi teman-teman tetap aja pertolongan medis itu lebih utama. Kemudian kalau untuk vitamin C dan buah-buahan lainnya itu adalah faktor penunjang untuk supaya kita segera sehat ya dok ya. Ya betul sekali. Oke. Terus dok, kalau ngelihat dari gejala-gejala nih, ini kan penyakit DBD ini dengan penyakit tipes ini hampir sama dok gejalanya, seperti mual-mual, kemudian muntah, gitu kan, demam gitu. Nah, menurut dokter apa sih yang menjadi pembeda antara penyakit DBD dengan penyakit tipes dan gimana sih kita cara ngebedainnya dok? Karena kita kan orang awam, jadi kita bisa langsung ngecek nih ketika kita terkena potensi DBD, kita bisa langsung ke dokter gitu. Ya, DBD dan tipes itu sebenarnya dua penyakit yang kausa atau penyebabnya berbeda ya. Kalau DBD itu diakibatkan oleh karena virus, kalau tipes itu disebabkan oleh karena kuman atau bakteri, namanya Salmonella typhi ya, Salmonella typhi. Yang masyarakat awam bisa lihat pembeda dari gejalanya ya, itu bisa dilihat dari bentuk demamnya. Nah, ya, kalau tipes itu demamnya dia hangat-hangat saja, dia nggak tinggi biasanya ya, demamnya hangat-hangat, terutama menjelang sore hari. Nah, jadi menjelang sore hari itu demam mulai naik ya.
Nah, di level suhu 38 sampai 40 derajat Celcius. Maksimal di 40 itu dok kalau tipes. Iya, bisa 40 derajat Celcius gitu ya. Tapi khasnya dia menjelang maghrib ya. Menjelang maghrib atau sore hari ya. Sore hari itu suhu tubuhnya akan naik. Kalau siang hari dia akan turun. Suhu tubuhnya akan turun. Beda dengan demam berdarah. Kalau demam berdarah, dia pola demamnya adalah seperti pelana kuda. Jadi hari pertama kedua demamnya manteng terus, dia panas terus. Stabil gitu ya dok? Paling akan turun sebentar saat minum obat. Ya. Tapi nanti dia akan naik lagi. Itu sampai 2 hari. Di hari ketiga malah turun dengan sendirinya. Ya. Suhunya bisa di atas 40 derajat Celcius. Dan itu dari pagi sampai sore naik terus gitu dok? Iya, naik terus ya, stagnan. Jadi perbedaannya di suhu ya? Di suhu. Ya. Kemudian ada gejala-gejala yang pembeda lainnya ya. Karena tipes itu kumannya atau bakterinya itu sembunyi di saluran pencernaan ya, terutama di usus ya, di plaque Speyeri usus. Nah, sehingga bisa menyebabkan timbulnya gangguan pada saluran pencernaan ya. Contohnya seperti diare atau malah susah buang air besar. Ya, itu gejala khas juga untuk kasus tipes. Kemudian untuk tipes kita bisa lihat dari lidahnya ya. Kita sebut typhoid tongue atau lidah tipoid ya. Jadi lidahnya itu putih warnanya, tepinya kemerahan. Nah, itu gejala khas juga untuk kasus tipes. Kalau DBD enggak gitu dok? Kalau DBD enggak. Ya, DBD enggak. DBD lebih ke tanda-tanda pendarahan. Walaupun tipes pun bisa juga menyebabkan trombositnya turun. Nah, ini ada kesamaan dengan demam berdarah itu dari sisi trombositnya bisa turun. Sama-sama menurun. Sama-sama bisa menyebabkan timbulnya trombositopenia atau penurunan trombosit sehingga muncul tanda-tanda pendarahan. Dua-duanya bisa. Dan spesifiknya adalah pemeriksaan laboratorium ya. Jadi kalau untuk tipes kita bisa cek IgM-TP, IgG-TP ya, atau pemeriksaan Widal. Untuk DHF pemeriksaannya dengan pemeriksaan plasma biru ya. Oke dok, terima kasih banyak informasinya. Keren banget nih, banyak banget masukan dan wawasan yang kita dapat hari ini dok. Ya. Makasih banyak. Sama-sama. Waktunya. Semoga sehat dan lancar-lancar kegiatannya. Sama juga Mama ya. Pada dasarnya di dalam tubuh kita itu sudah tersedia namanya self healing. Tubuh kita mampu menyembuhkan diri kita sendiri. Apakah Anda tahu bahwa luka yang kita dapat, misalnya luka lecet ya, apakah betadine menyembuhkan? Tentu tidak. Itu hanya mencegah supaya kita tidak infeksi. Ya. Tubuh kita yang mampu menyembuhkan luka itu menjadi kering dan sembuh seperti sedia kala. Oleh karena itu, jaga tubuh kita supaya tubuh kita mampu menyembuhkan diri kita sendiri dengan memberikan bahan baku suplai makanan dengan nutrisi yang bagus, protein yang tinggi, ya, makanan yang sehat, kemudian pikiran yang sehat, dan tentunya kita rajin berolahraga. Oke Sobat Sehat, tadi kita sudah banyak berbincang dengan dokter terkait dengan DBD. Nah, untuk informasi lainnya, teman-teman nanti bisa akses di YouTube channel kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa dapat wawasan dan informasi terkait dengan keselamatan dan kesehatan. Sampai jumpa di next Bincang Dokter episode selanjutnya. Sampai jumpa kembali.